Laporan tugas kimia penggunaan nitrogen pada ban sepeda motor disusun oleh Bima Satria Al-Ghifari, kelas 10 AP1, absen 28. Makin maraknya fasilitas tambal ban dan isi nitrogen di SPBU memberikan alternatif pengisian oksigen pada ban mobil maupun motor. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang kelebihan penggunaan nitrogen dibanding oksigen. Nitrogen merupakan zat lemas yang memiliki unsur kimia N dalam unsur periodik dan memiliki nomor atom 7. Nitrogen merupakan zat kimia yang berwujud gas, tidak berbau dan berwarna, serta merupakan gas diatomik yang bukan logam, tapi tetap stabil dan sangat sulit untuk bereaksi dengan senyawa kimia lainnya. Nitrogen merupakan gas yang tersedia di alam namun tidak memiliki sifat merusak karena sifatnya tidak merusak dan tidak mudah terbakar. Nitrogen menjadi pilihan bagi F1, MotoGP, dan industri pesawat terbang untuk menjadi gas pengisi ban. Nitrogen atau zat lemas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Biasanya ditemukan sebagai gas tanpa warna, tanpa bau, tanpa rasa, dan merupakan gas diatomik bukan logam yang stabil. Sangat sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya. Dinamakan zat lemas karena zat ini bersifat malas, tidak aktif bereaksi dengan unsur lainnya. Nitrogen mengisi 78,08% atmosfer bumi dan terdapat dalam banyak jaringan hidup. Nitrogen secara resmi ditemukan oleh Daniel Rutherford pada 1772 yang menyebutnya udara beracun atau udara tetap. Analisis masalah. Dalam pembahasan masalah ini akan mengupas mengenai 1. Apa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan gas nitrogen dalam mengisi ban kendaraan dibandingkan dengan menggunakan angin biasa. 2. Bagaimana perbandingan kerja gas nitrogen dan angin biasa dalam ban kaitannya dengan sifat kedudukan gas. Pembahasan nitrogen versus angin biasa. Nitrogen merupakan gas udara yang sudah tersaring dan tidak memiliki kandungan air di dalamnya. Meski tanpa adanya kandungan air, namun nitrogen mempunyai suhu yang lebih dingin, lebih ringan, tapi lebih mengisi komposisi udara dalam ruang. Di mana dalam hal ini adalah ban motor. Nitrogen di sini adalah nitrogen hampir murni, berkisar antara 85% hingga 95%. Dan yang diedarkan di pasaran rata-rata di bawah 95,5% karena perlakuan pada saat pengemasan dan pengisian pada ban. Berbeda dengan angin biasa. Di dalam angin biasa terdapat kandungan air yang bisa menguap saat suhu sedang panas. Udara dalam tekanan angin biasa akan berubah menjadi air yang membuat bobot ban menjadi lebih berat. Hal ini yang turut membuat ban sobek akibat terlalu berat menahan beban saat melaju dan pastinya lebih cepat botak. Berikut gambar ban dengan isi angin biasa dan ban dengan nitrogen. Ban dengan isi angin biasa cepat mengalami kempes karena oksigen mudah keluar serta mudah mengembun. Sedangkan ban dengan gas nitrogen tidak mudah mengalami kempes sehingga lebih stabil. Kelebihan dan kelemahan nitrogen dalam ban sepeda motor. 1. Nitrogen lebih dingin. Pada dasarnya nitrogen mempunyai sifat dingin. Berbeda dengan udara biasanya yang mudah memuai saat suhunya naik. Tekanan ban yang stabil terhadap temperatur ban dan juga mengurangi kecelakaan akibat pecah ban atau overpressure. 2.
molekul nitrogen lebih besar. Selain lebih dingin, molekul pada nitrogen juga lebih besar daripada molekul angin biasa. Karena itu, nitrogen dinilai lebih awet. 3. Dijamin anti air. Kandungan dari nitrogen adalah 95% nitrogen dan 5% oksigen. Sedangkan angin biasa mengandung 78% nitrogen dan 21% oksigen dan air sehingga ada pemuaian massa. 4. Anti karat. Lagi-lagi air adalah sumber masalah. Penggunaan angin biasa yang mengandung air kadang membuat bagian dalam pelek berkarat. Pada pagi hari biasanya udara akan mengeluarkan embun meskipun sedikit tapi bisa merusak pelek. 5. Tarikan motor lebih ringan. Molekul nitrogen yang besar, padat, dan mudah mengisi ruang membuat bentuk ban dalam keadaan maksimal. Nitrogen menawarkan fitur pengisian yang lebih sempurna. Walaupun bentuknya sudah sempurna, namun ban tidak keras, sehingga tarikan akan lebih ringan. 6. Handling motor lebih ringan. Selain lebih enteng, kendali motor akan lebih aman dan nyaman karena kondisi ban motor terjaga oleh nitrogen. 7. Umur pemakaian ban lebih tahan lama. Tidak terjadi oksidasi pada karet ban, sehingga memperpanjang umur elastisitas karet ban kendaraan. Kelemahan penggunaan gas nitrogen. 1. Harga yang masih mahal. Kalau sebelumnya tidak pernah menggunakan gas nitrogen, maka harus dikuras terlebih dahulu dan memerlukan biaya untuk menguras angin yang ada di dalamnya, baru bisa diisi dengan gas nitrogen. 2. Memerlukan perawatan. Cukup menjaga tekanan gas saja. Apabila berkurang harus diisi menggunakan gas nitrogen kembali. 3. Belum tersebar luas jaringan penjualan gas nitrogen. Ini merupakan masalah besar karena apabila berkurang harus menggunakan gas nitrogen kembali. Tetapi untuk menyiasati apabila berkurangnya gas nitrogen bisa menggunakan angin untuk sementara. Dan apabila kembali menemukan yang berjualan gas nitrogen harus dikuras kembali dan diisi ulang kembali. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa di atas, diperoleh kesimpulan bahwasanya akan lebih baik bila ban pada kendaraan diisi dengan angin nitrogen dibanding angin biasa, walaupun konsekuensinya harus bayar lebih mahal. Apabila untuk pengisian angin biasa mungkin dengan rupiah motor dan 5.000 mobil sudah cukup. Berbeda halnya dengan pengisian nitrogen, maka diperlukan uang sejumlah 5.000 untuk motor dan 10.000 untuk mobil. Hal ini berlaku untuk harga pengisian masing-masing ban. Dan yang perlu diingat, jika ingin mengisi dari angin biasa ke nitrogen, sebaiknya kuras dulu angin yang lama. Pastikan sudah tidak ada angin yang tersisa, kemudian baru diisi angin nitrogen. Sekian dari presentase tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.